ada penampakan di Rinjani. Tapi di subscribe dulu ya guys. Ini dia perjalananku menuju ke Rinjani via Sembalun. Awalnya, jadi karena aku ada di Pulau Sumbawa, jadi tinggal nyebrang aja Pulau Lombok tempat Gunung Rinjani ya. Dan ada beberapa kendala karena cukup curam ini untuk tanjakan menuju ke Sembalun. Tapi akhirnya selamatlah diriku dan aku nginep di sebuah villa. Di sini sudah ada menunggu Bang Mahar dan Ridondo Damanik. Dari sini villanya hanya 200.000 saja, view-nya itu udah keren banget dan baik banget. Perjalanan kita mulai dari base camp menuju ke kandang sapi. Karena bisa diantaranya cuma sampai kandang sapi doang sih ya. Dan kita lanjut menuju ke pos 1. Di pos 1 kita ngelewatin ada hutan dan ada savana juga di sini. Dan ya istirahat sejenak. Jadi kita nggak ngambil air karena memang nggak ada sumber air di sini. Dan akhirnya kita lanjutlah menuju ke pos kedua. Dan informasi untuk yang ingin mendaki Rinjani via Sembalun, kalian harus menyiapkan semuanya untuk air minum dan bekal semuanya itu di pos 2. Karena hanya di pos 2 inilah tempat ada sumber air. Karena nanti bakalan lewatin pos 3 dan pos 4 itu nggak ada sumber air ya. Hai guys, bagaimana perjalanan? Aduh, sangat melelahkan. Oke lah. Udahlah, pulang lah. Siap, Gerak. siap. Ayo kakak cantik. Hai, kok cantik? Cantik kau. Canda cantik. Store muka lagi dia di sini. Nah, Dani, aku paling belakang. Halo guys, ini adalah perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Tebing ini cukup ekstrim, lumayan tajam. Nasib baik dibantu sama tali-tali yang warga lokal buat. Bang, kayak mana bang? Bisa bahasa Inggris. Semangat. Ya, hai kawan, bagaimana kabar? Ayo, sehat kali, Bah. Sehat kali bah. Senam jantung ini nama. Guys, Mas, Kita ya. kakak cantik ya, satu-satunya yang cantik ini. Sarang hiu. Ini biar cantik tapi bukan. Ayo bang Jaka, desahannya mana? Antum air. Keluarkan. Kabut masih menyelimuti dari tadi pos 2 sampai katanya nanti sampai pos Pelawangan baru akan reda kabutnya. Tadi kata orang lewat itu. Nih, abang-abang ini penyiar radio nih. Hai. Ayo tunjukkan kecakapanmu dalam bercakap. Ada lowongan gak jadi penyiar di Jawa. Udah gak semangat dia. Udah hopeless. Oke. Ya. Terakhir kembali lagi ke aku. Enggak. Oke. Kabut udah mulai terangkat. Matahari bersinar dengan cerah. Ya. Teletubbies berpelukan. Gak boleh kalau di sini. Nggak boleh, haram. Bukan muhrim pula kan? Hai, Bang Jaka dari Prambos FM Radio Sumbawa, menyiarkan dari Puncak Rinjani. Bagaimana pendakian sore hari ini? Menyesal. Ya, janganlah menyesal. Kasih lu, Bang. Ketemu sama teman-teman. Iya. Oh, betul Bang, yang betul. Biar dibuat video. Iya. Desahan mana desahan? Ya. Oke. Desain itu Mas Fikri dari Medan, bagaimana tanggapan Anda mengenai pendakian ini? Slow aja lah. Oke, abang-abang pembawa air. botak pembawa kulkas. Oke, uhti. Alhamdulillah kita bertemu dengan 3 pasang uhti. Semoga nanti akan ada yang berakhir dengan baik ceritanya. Antara Lombok dengan Medan, antara Uhti dan Ahi. Bagaimana? Pan-pannya sama Bang ini. Mas tempatnya. Wah, bonus. Seram. Bonus. Wah, bening. Bening.
Ah, seram. Jadi dari kita bersembilan, ini 3 orang memutuskan untuk ngecampnya di pos 4 sebelum melewati Bukit Penyesalan. Jadi kita berenam lanjut untuk menuju ke Sembalun Lawang. Nah, akhirnya kita tibanya malam hari waktu itu. Jadi penampakannya seperti ini sih sebenarnya. Nah, ini dia view dari Danau Segara Anak dari Sembalun Lawang tempat kita ngecamp. Jadi kita tiba itu malam pukul 8 dan akhirnya kita mendaki mulai dari pukul 1 malam. Ini view-nya ini keren banget, ini setelah turun. Ini ya, ini di hari yang kedua. Pada saat itu masih dibatasi hanya 3 hari saja. Dan akhirnya kita lanjut perjalanan untuk menuju ke puncak. Dan sempat tidur 45 menit. Dan nanti aku bakalan ceritain tentang penampakan, tentang kejadian horor dan kejadian yang tidak terduga pada saat aku di Rinjani ya. Hanya kita mendaki dan tibalah kita di puncak Rinjani. Akhirnya kita sampai dengan puncak Rinjani dengan selamat, alhamdulillah, tanpa hambatan suatu apapun. Tim kita satu persatu mulai muncul. Oke, yang lain mana kawan? Perjalanan panjang akhirnya terbayarkan sampai puncak. Oke. Bagaimana kabar? Mana yang lain? Kayak capek. Ampun. Puncaknya sempit aja ternyata, nggak terlalu luas. Dan cuma muat berapa orang aja. Oke, kita lihat view dari atas. 1, 2, banyak mas-mas berfoto ya. Wah, ini penampakan Danau Segara Anak. kena sensor yang Oke. Dan di sini masih ada lagi jurang-jurangan. Bang, pinjam sekali bang. Di sini pun masih ada lagi. Tuh, bekas jurang. Jadi perjalananku, aku paling telat deh kayaknya mendaki Rinjani. Jadi aku paling terakhir. Ini aku jalannya sekitar 6-7 jam. Dan 15 menit doang di puncak karena lumayan panas dan persediaan air sudah menipis. Ya kita foto-foto, akhirnya kita memutuskan untuk ayo deh kita turun karena persediaan kita udah menipis banget. Jadi kita mau turun. Tadi udah ke puncak karena panas, jadi kita memutuskan untuk turun. Medannya seperti ini nih. Lihat nggak sih tuh. Turunnya tuh gampang, naiknya susah banget karena pasir. Dari si summitnya kita dari Lawangan itu setengah 3 sampai ke sana itu setengah 7 jam bang. Tenaga itu udah terkuras banget karena sebelum sampainya kita itu sampai 9 setengah 10 gitu di Lawangan. Jadi istirahatnya juga sebentar banget karena habis juga katanya sih memang itu cuaca tuh dingin tuh. Jadi Gunung Anak Baru Jari itu ketutup kabut. Di sana itu ada Gunung Agung
ada Tambora. Tuh, kelihatan ujungnya doang. Tambora. Tuh, turun dulu ya. Naik. Gila ini. Tuh. Sepedanya tuh kayak gini nih. Baik, langsung. Dengan kemiringan kayak gini. 7 jam. Namanya mungkin ya 2 jam kali ya. Gampang sih. Karena kita mendakinya di new normal di Juni 2021 dan pada saat itu mendaki hanya 3 hari 2 malam dan kita memutuskan untuk turun via Torean tapi nggak jadi karena ada pekerjaan mendadak. Aku dan beberapa teman yang lainnya memutuskan untuk turun dan 2 orang itu nggak turun, jadi cuma berempat yang turun pada saat itu. Tapi sebelum kita turun pada sore hari, kita bersenang-senang dulu di Danau Segara Anak dan akhirnya ada penampakan bidadara pada saat itu. Inilah dia bidadaranya. 2 bidadara ini memutuskan untuk turun di hari esoknya. Kemudian kita berempat itu turun sore hari dan kita menginap di rumah porter yang baik hati. Aku ngasih tahu nih guys bahwa ciri-ciri suami yang baik itu harus seperti ini. Udah pagi-pagi udah luar biasa banget. Tuh kan? Kamu brengsek. Tuh kan tuh. Wow. Beruntunglah wanita mendapatkan laki-laki ini. Ya.